Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara nomor 255 garis miring PDD garis miring 2024 garis miring PA Pekalongan, Jumat 9 Februari 2024 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dibawa berdiri. Kameranya. Hadirin dibawa untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma atina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara cerai gugat nomor 55 garis miring PDDD garis miring 2024 garis miring PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan Mekari Isanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mohon perhatian kepada saudara Putri Zakia binti Ahmad dan saudara Mekari Isanul Amal bin Abdullah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara penggugat. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap mengikuti sidang? Oke, baik. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, akan saya tanyakan dulu identitas saudara. Namun sebelumnya, bisakah saudara tunjukkan kartu identitas? Baik. Siapa nama saudara? Putri Zakia binti Ahmad. Umur berapa? 24 tahun. Sekarang tinggal di mana? Jalan Raya Pelajar, Tempat 4, Tanda Panjang, Mawar Utara, Agamanya apa? Baik. Saudara penggugat di sini datang sendiri atau disertai kuasa hukum? Kita sendiri ada ya. Baik. Saudara tergugat, selamat pagi. Pagi ya. Dalam keadaan sehat hari ini? Siap ya. Siap mengikuti sidang? Jawab siap. Oke. Sebelum saya mulai persidangan, silakan saudara tunjukkan identitas terlebih dahulu. Oke. Nama saudara siapa? Muhammad Farid Syawal bin Abdul yang Umur berapa? 35 tahun. Alamatnya di mana sekarang? Di Loyal Taksari, Kalangan Timur, Kota Pekalongan. Agama saudara apa? Islam ya. Saudara di sini maju ke persidangan sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya tidak kuasa hukum. Baik.
Apakah benar saudara berdua kuasa hukum dari tergugat? Benar yang mulia. Coba perkenalkan identitas kalian. Nama Muhammad Ashraf Hidayat, SHMH, umur 30 tahun, jabatan advokat, alamat Jalan Tentara Pelajar, Gang 4A, nomor 22, Kabupaten Pekalongan Utara. Kalian? Nama saya Fatihah Prata Ayun, jabatan advokat, umur 25 tahun, alamat Jalan Tentara Pelajar, Gang 4A, nomor 22, Kendari Panjang, Pekalongan Utara. Baik. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Bisa yang mulia. Baik. Saudara penggugat, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini di Pengadilan Agama Pekalongan? Oh yang mulia, saya ini sebagai saudari juga. Siapa suami saudara? Dia yang mulia. Namanya siapa? Mengucapkan pesan doa ya. Baik. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan tergugat tadi? Lalu mengapa saudara datang ke Pengadilan Agama Pekalongan? Saya di atas beberapa hari lalu ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Pekalongan bahwa hari ini ada persidangan saya gugat yang dijalankan oleh istri saya. Baik. Penggugat, apakah saudara tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan penggugat? Tidak yang mulia. Saya tak ada bukan saya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan tergugat? Apakah saudara juga memiliki keinginan yang sama dengan penggugat? Ya, sudah ya. Saya justru ingin berdamai. Baik. Saudara penggugat dan saudara tergugat, saudara dan saudari datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara dan saudari beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan saudara M. Kisanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari sidang pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perkara cerai gugat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan serius. Silakan hakim anggota 1 untuk melaksanakan perdamaian pada para pihak. Terima kasih yang mulia. Saudari penggugat dan saudara tergugat, jika kami melakukan gugatan dari penggugat ini, terlihat bahwa saudari telah membina bahtera rumah tangga sejak tanggal 7 Juli 2020. Hal ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudari lakukan tergolong cukup baru. Apakah saudari yakin akan menggugat suaminya? Apakah saudari tidak mau memaafkan saja? Baik. Hakim anggota 2 ada tambahan? Baik, terima kasih. Saudara dan saudari, di setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahan ya, Bapak, Ibu. Di sini tuh permasalahannya harus dihadapi dan sebaiknya jangan ditinggalkan, diselesaikan baik-baik. Apa saudari penggugat benar-benar tidak ingin berdamai saja dengan suaminya, Ibu? Tidak ya, Bu. Tidak ingin memaafkan suaminya, Bu? Tidak. Apakah saudari penggugat tetap pada tuntutannya? Tidak, saya. Baik. Karena usaha damai dari kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak diperintah untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Perlu saya jelaskan dulu, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka
para pihak wajib menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat mediasi sendiri yaitu menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak untuk yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beritikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. Dalam proses mediasi sendiri, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non-hakim. Jika memilih mediator non-hakim, maka biaya ditanggung para pihak. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikeluarkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Apabila para pihak sudah paham dan mengerti, bisa menandatangani surat pernyataan idban. Bagaimana para tergugat dan penggugat, apakah sudah bisa paham? Silakan lanjutkan. Silakan kembali. Untuk mediatornya sendiri bisa dipilihkan oleh majelis hakim atau juga bisa menulis sendiri dengan melihat papan nama di belakang dari penggugat. Bagaimana? Penggugat? Baik. Oke. Untuk pelaksanaan mediasi, kami menunjuk Bapak Ahmad Rizky Limuha SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 55/PDTT/2024/PA Pekalongan. Bisa dipahami? Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 55/PDTT/2024/PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad dan Emferi Isanul Amal bin Abdullah ditunda sampai pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan diperintahkan supaya menghubungi mediator yang telah ditunjuk. Sidang ditunda. Baik, kepada para penggugat dan tergugat silakan bisa menghubungi bagi mediasinya oleh majelis hakim. Pengadilan Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara juga nomor 55/PDTT/2024/PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad dan Emferi Isanul Amal bin Abdullah pada hari ini dinyatakan telah selesai dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara dengan perkara nomor 55/PDTT/2024/PA Pekalongan telah selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali dan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara nomor 55/PDTT/2024/PA Pekalongan Jumat 16 Februari 2024 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdulillah bi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara cerai juga nomor 55 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan MKRI Sanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mohon perhatian kepada saudara Putri Zakia binti Ahmad dan saudara MKRI Sanul Amal bin Abdullah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudara penggugat dan tergugat. Saudara penggugat dalam keadaan sehat? Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Tergugat sehat? Siap ya. Bisa mengikuti sidang hari ini? Siap bisa. Kuasa hukum? Alhamdulillah sudah ya. Bisa mengikuti sidang hari ini? Bisa ya. Baik. Saudara penggugat dan tergugat, bagaimana hasil mediasi kemarin? Berdasarkan saran dari majelis hakim, kami ada upaya kami yang mediasi, tapi tidak ada saran yang disepakati. Yaitu untuk majelis hakim menjalankan. Baik. Karena kemarin kalian sudah melakukan mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sekarang akan kita dengarkan hasil mediasi. Silakan Hakim anggota satu. Baik yang mulia, selanjutnya saya akan membacakan laporan hasil mediasi. Ini berdasarkan laporan dari mediator Ahmad Rizky Ulimuha SHMK. Oleh sebab itu, kami tetap menghimbau saudari penggugat dan saudara tergugat untuk berdamai. Perihal laporan proses mediasi tidak berhasil pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 55 PDTG 2024 PA Pekalongan di Pengadilan Agama Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mediator non hakim ditunjuk dalam perkara nomor 55 PDTG 2024 PA Pekalongan memberitahu dengan hormat bahwa 1. Proses mediasi dalam perkara tersebut telah kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 bertepatan di ruang mediasi Pengadilan Agama Pekalongan. 2. Kedua belah pihak hadir dalam proses mediasi, akan tetapi masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sesuai dengan pernyataan terlampir, sehingga tidak menghasilkan kesepakatan. 3. Oleh karena itu, mediasi kami nyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan pemeriksaan selanjutnya untuk perkara tersebut kami serahkan kepada majelis hakim. Demikian untuk diketahui dan harap dimaklumi. Wassalam. Oke. Penggugat, dengar laporannya Bu? Kuasa hukum tergugat, dengar pernyataan dari penggugat? Benar ya. Di antara penggugat dan tergugat memang sudah dilakukan pertemuan.
dan melakukan mediasi untuk berdamai. Namun, dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu. Maka dari itu kami serahkan kepada majelis hakim untuk mengajukan persidangan ini. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 2 untuk melakukan upaya perdamaian kembali. Baik, terima kasih. Saudara penggugat dan tergugat, saudara kedua ini sudah menikah dari tahun 2021, benar ya? Benar ya? Itu berarti usia pernikahan kalian sudah memasuki tahun ketiga dan hampir 4 tahun. Dan dengan waktu 3 tahun tersebut, apakah saudara penggugat tidak memikirkan kembali seandainya perceraian ini terjadi, saudara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa saling menafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan tidak akan merasakan kasih sayang satu sama lain lagi. Apakah saudara penggugat tidak berpikir kembali untuk menghadap gugatannya untuk berdamai dengan suaminya, Bu? Baik, saudara tergugat ada tanggapan? Oke. Baiklah, saudara sekalian, upaya perdamaian melalui mediasi belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari saudara penggugat? Bagaimana tergugat? Apakah surat gugatan ingin dibacakan atau dianggap dibacakan? Oke. Baik, kalau begitu kepada penggugat silakan untuk membaca surat gugatannya. Iya, saya membacakan surat gugatan. Dengan tanda tangan di bawah ini saya, Rizaki Binti Ahmad, sebagai penggugat, dan menjadi perkaranya 1. Bahwa penggugat telah memberikan dengan tergugat pada tanggal 7 Juni 2020 sesuai dengan ketentuan perintah dari Kepala Urusan Tentang Kecelakaan Pekalongan Timur, sebagaimana tercatat dalam ketentuan perintah 7 Desember 2020 tertanggal 7 Juni 2020. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 4 tahun, tinggal bersama di rumah tergugat Kayantasari dan Melatan A, Kelurahan Kayantasari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sampai bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya, bahwa penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri atau bahkan pun dan belum dikaruniai anak. Poin 4, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis. Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2021, tergugat ketahuan diselingkuhi dengan buktiannya karena penggugat menemukan akun wanita di dalam mobil tergugat. Penggugat memaafkan perbuatan tergugat dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Tapi pada tanggal 20 September 2021, tergugat kembali didapati berselingkuh dengan orang yang sama. Penggugat mendapat pesan WhatsApp mesra dari Supriyani pada tergugat itu. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat ketika tengah memasak di dapur, dan tergugat menjawab dengan marah sambil menyerahkan wajah ke arah penggugat. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2022, tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan orang yang sama, yaitu Zulfiati. Penggugat mendengarkan percakapan telepon antara Zulfiati dengan tergugat demi belakang yang mereka. Dan tergugat bersedia digugat cerai jika mengulangi perselingkuhan. Kemudian pada 1 November 2023, penggugat mendapatkan informasi penggugat menanyakan perihal kejadian pada poin 7 kepada tergugat dan kemudian tergugat tidak terima dengan ucapan penggugat yang memutuskan adanya perselingkuhan antara tergugat dan wanita yang didapati oleh adik penggugat. Kemudian tergugat melemparkan gelas berisi kopi panas ke arah penggugat. Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat begitu mengalaminya karena sikap tergugat kepadanya, maka penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan. Dan gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan Kombinasi Hukum Islam pasal 116 huruf D dan penggugat memohon agar gugatan tersebut dapat diajukan. Bahwa penggugat sampai membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan segala uraian di atas,
Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan di dalamnya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Mohon menjatuhkan talak 1 bagi jumlah penggugat Putri Zakia binti Ahmad terhadap tergugat FR Ihsanul Ahmad di KPK. 3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang setidak-tidaknya. Demikian gugatan saya atas terkabulnya gugatan ini. Saya ucapkan terima Baik, terima kasih atas pembacaan surat gugatannya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada penggugat, apakah dari surat gugatan ini ada tambahan atau ada yang mau digugat? Baik. Saudara tergugat, bagaimana? Apakah saudara sudah mengerti isi gugatan? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Saya Mau tertulis atau lisan? tertulis. Oke. Baik. Kapan saudara siap dengan jawaban saudara? 1 minggu ya. 1 minggu. Bagaimana? Penggugat 1 minggu? Oke, baik. Sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk membuat jawaban secara tertulis. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dipersilakan untuk hadir kembali di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dengan agenda penyampaian jawaban tergugat melalui panggilan di persidangan ini, karena panggilan bersifat resmi dan patut secara hukum. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke. Sidang perkara cerai gugat register nomor perkara 55/PDTK/2024/DA Pekalongan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang saya nyatakan ditutup. Sidang perkara dengan nomor 55/PDTK 2024/DA Pekalongan telah selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin di bawah berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali dan meninggalkan ruang sidang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara nomor 55/PDTK/2024/PA Pekalongan Jumat 23 Februari 2024 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musawwirul qulubana ala tariq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara cerai gugat nomor 55/PDTK/2024
Garis miring pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan MPR Ihsanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dikatakan terbuka untuk umum. Mohon perhatian kepada saudara Putri Zakia binti Ahmad dan saudara MPR Ihsanul Amal bin Abdullah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara penggugat dan penggugat. Pagi yang mulia. Penggugat hari ini sehat? Alhamdulillah. Siap mengisi sidang hari ini? Siap. Tergugat sehat? Siap mengisi sidang hari ini? Siap. Kuasa hukum tergugat sehat? Siap yang mulia. Bisa mengisi sidang hari ini? Bisa yang mulia. Oke, baik. Silakan kami anggota dua. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat, apakah tetap ingin bercerai dengan Bapak Ferry? Tetap yang mulia. Mengapa tidak berani saja, Bu? Ya, banyak faktor. Faktor apa, Bu? Yang nggak bisa buat ibu tuh berdamai dengan suami? Sikapnya dia itu udah lewat batasnya. Lewat batasnya sampai mana? Ya, dia tindakannya itu tuh yang mulia. Tindakannya kenapa, Bu? Dia melakukan kekerasan, selain itu dia juga berselingkuh tidak cuma satu kali ya. Gitu. Tapi kan setiap kesalahan dan permasalahan tuh pasti bisa diselesaikan, Ibu. Bisa dimaafkan. Ibu berdamai saja ya, Bu, dan suaminya, terus tinggal serumah lagi. Nggak bisa yang mulia. Kenapa nggak bisanya itu? Kenapa, Bu? Emang memaafkan atau bagaimana? Dia itu udah karat amat yang mulia. Baik. Jadi Ibu udah sakit hati berat ya, Bu? Iya yang mulia. Dari tergugat ingin menanggapi? Saya sungguh ingin berdamai. Saya merasa hilang. Jadi Bapak Fahmi masih sayang dengan istrinya? Sayang. Jadi nggak ingin bercerai ya, Pak ya? Tidak. Baik. Oleh karena kedua pihak tidak berhasil didamaikan dan penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, sidang dengan berita acara persidangan pada persidangan sebelumnya. Agenda hari ini adalah penyampaian jawaban tertulis dari tergugat atas gugatan yang telah disampaikan penggugat pada sidang sebelumnya. Saudara tergugat, apakah Anda sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Siap. Baik. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan salinan jawabannya ke depan. Bagaimana, penggugat? Jawaban tertulis mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Jawaban dibacakan saja yang mulia. Oke. Apakah saudara sudah mengerti dengan jawaban dari tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mau menanggapi gugatan tersebut? Dia yang mulia silakan menanggapi jawaban ini dengan lagi. Oke.
Baiklah, kapan saudara siap untuk replik saudara? Mungkin 2 jam lebih. Tergugat bagaimana? 2 jam? Keberatan yang mulia, mungkin untuk mengatensi waktu saat itu 60 menit cukup. Penggugat bagaimana 60 menit? Iya. Jadi 60 menit, 60 menit. Gimana? 60 menit? Oke. Baiklah, sidang diskors selama 60 menit untuk menyusun replik dari penggugat. Sidang diskors. Ada yang foto nasro. Skors dicabut. Skors dicabut kepada penggugat Rizania binti Ahmad dan tergugat N. Farid Isanul Amal bin Abdullah masuk ke ruang sidang. Ya, bagaimana penggugat? Sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, yang aku menggunakan itu. Semua itu merujuk ke waktu. Perkenalan menambah, penggugat kali ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang dibuat secara tulis atas satu halaman. Ditandatangani tergugat secara pribadi tanggal 2 November 2024 dan disampaikan di hadapan majelis hakim pada sidang kemarin sore. Bahwa penggugat menerima semua dari jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kesalahannya. Bahwa benar, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Pakalongan Bogor Kota Pakalongan. Sebagaimana tercatat dalam Kitab Akta Nikah nomor 236 dan 913/2020 tertanggal 7 Juli 2020. Selanjutnya, bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 4 tahun tinggal bersama di rumah tergugat Raya Masari dan 8 Kelurahan Raya Masari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2023. Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri atau tak terhubung dan belum dikaruniai anak. Selanjutnya, bahwa penjelasan yang disampaikan mengenai poin nomor 4, 5, 6 tersebut benar. Selanjutnya, bahwa pada poin 7 oleh penggugat itu benar, yaitu mengenai penggugat mendapatkan informasi dari adik penggugat bahwasanya tergugat didapati sedang makan di namanya Nawal bersama wanita lain. Namun demikian, penggugat tetap melanjutkan untuk melakukan perceraian karena penggugat merasa keberatan dan sudah tidak tahan atas hak penggugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Pekalongan agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat terselingkuh dengan seorang yang bernama Sugiati. 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara penggugat, dari yang dibacakan tadi, apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diubah? Ada yang mulia setuju. Oke. Dari tergugat sudah paham apa yang dibacakan oleh penggugat? Oke. Mana? Apakah mau menanggapi replik dari penggugat? Ya, saya akan menanggapi dengan tertulis. Dengan tertulis. Oke, baik. Kapan saudara siap dengan duplik saudara? 1 minggu ya. 1 minggu. Bagaimana penggugat 1 minggu?
Kawan ada yang mulia. Kawan. Berapa kira-kira? 3 hari. 3 hari. Gimana? 3 hari? Tetap seperti itu. Satu minggu. Masih lagi? Minggu? Minggu? Seminggu gimana? Enggak. Baik. 1 minggu ya. Baiklah, kepada penggugat dan tergugat sidang selanjutnya untuk membawa saksi-saksi dan saksi yang menyaksikan pernikahan kalian. Sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan kepada tergugat menyusun duplik. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan pada hari Jumat 1 Maret 2024 dengan agenda penyampaian duplik tergugat. Pemeriksaan keterangan saksi-saksi tergugat dan tergugat melalui panggilan di persidangan ini karena panggilan bersifat resmi dan patut secara hukum. Dan ditunda berminggu. Apa ada pertanyaan dari penggugat atau tergugat? Dari mulia. Oke, kalau cukup. Sidang perkara gugat seraya register nomor perkara 55/PDJG/2024/PA Pekalongan dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirobbilalamin, sidang saya nyatakan ditutup. Sekarang meninggalkan ruang. Sidang perkara dengan nomor 55/PDJG/2024/PA Pekalongan telah selesai. Jadi silakan meninggalkan ruang sidang dan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara nomor 55/2024/PA Pekalongan Jumat 1 Maret 2024 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan wa ni'mal wa tabi'in hadidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara terdekat nomor 55/PDJJ/2024/PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan FR Isanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mohon pengertian kepada saudara Putri Zakia binti Ahmad dan saudara FR Isanul Amal bin Abdullah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, selamat siang saudara penggugat dan tergugat. Siap. Baik, penggugat sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa mengikuti sidang ya? Insyaallah bisa. Oke, baik. Tergugat sehat hari ini? Ya, alhamdulillah. Bisa mengikuti sidang hari ini? Jawab bisa. Kuasa hukum tergugat sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti sidang hari ini? Bisa yang mulia. Oke. Untuk penggugat Ibu Putri Zakia, benar masih tetap bercerai dengan Bapak Baik? Dari yang mulia. Baik, kalau gitu.
Silakan hakim anggota 2 untuk mendalilkan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya tergugat dari India ini. Damai saja ya Bu sama-samanya. Bisa ya Bu. Kan ini udah mau masuk bulan puasa loh Bu. Mau bulan Ramadan tuh ada baiknya dan memang baik sekali kalau kita sebagai umat muslim tuh cari pahala sebanyak-banyaknya Bu. Nah Ibu cari pahala sama-sama Ibu ya Bu, berdamai biar berkah puasanya Bu ya. Benar ya Bu ya, bisa cari pahala sendiri ya. Kenapa Bu nggak mau cari pahala sama suaminya? Soalnya kayak gitu ya Bu. Kayak gitu tuh kayak gimana? Katanya ya udah terus keting gitu ya Bu. Kan bentar lagi lebaran loh Bu. Lebaran tuh kan momen berkumpul sama keluarga, saling maafkan. Jadi maafkan saja lah Bu suaminya. Maafkan tapi cuma dari gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak bisa nerima ya Bu. Nggak bisa ya Bu. Udah nggak mau damai sama sekali. Ya. Udah tertutup pintu hatinya untuk suaminya. Ini benar-benar ya Bu. Bagaimana saudara tergugat menanggapinya? Ya, saya tidak ingin bercerai. Saya masih keluarga di sini. Berarti masih sayang ya? Sayang banget atau sayang aja? Sayang aja. Berarti masih cinta ya? Coba. Oke, baik. Terima kasih. Cukup. Baik, karena kedua pihak tidak berhasil didamaikan dan penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Hakim anggota 1. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian duplik tertulis. Apakah saudara Ferry sebagai tergugat telah siap dengan duplik tertulisnya? Siapa? Silakan sampaikan duplik tertulisnya. Harus duplik dalam perkara nomor 55 PDTG 2024 Pengadilan Agama Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan Muhammad Farid Ihsanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 55 PDTG 2024 Pengadilan Agama Pekalongan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 23 Februari 2024. Bersama ini, tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menerima dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat. Kedua, bahwa tergugat mengaku sudah berhubungan layaknya suami istri, dan betul dan belum dikaruniai anak dengan penggugat. Tiga, bahwa tergugat tidak pernah berselingkuh dengan seseorang yang bernama Zulfiati. Keempat, bahwa tergugat mengakui kesalahan pernah makan di Ramayana Mall bersama dengan wanita lain, namun hanya sebatas kesalahan. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara nomor 55 PDTG 2024 Pengadilan Agama Pekalongan ini agar tidak menerima dan mengabulkan gugatan sebagai penggugat untuk seluruhnya. Pekalongan 1 Maret 2024 tertanda Muhammad Syukur. Gimana? Penggugat sudah dengar ya duplik dari yang dibacakan kuasa hukum tergugat? Oke.
Dengan demikian, replik dan duplik yang sudah disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat, maka tahap jawab menjawab pada siang kali ini telah selesai. Sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Bagaimana penggugat? Apakah hari ini telah siap dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi? Siap yang mulia. Mana? Siapa saja nama saksinya? Ada tambahan untuk bukti tertulisnya? Ya yang mulia. Oke. Baik, silakan dipanggilkan saksi-saksinya. Mohon perhatian kepada saksi-saksi dari saudari Putri Zakia, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi satu, Mas. 1, 2, 3, 4. Silakan, Hakim anggota 1. Baik, saksi pertama, siapa nama saudari? Bisa PDU yang mulia. Umur saudari? 40 tahun. Agama? Alhamdulillah Islam. Alamat saat ini? 8A RT 1 RW 3 Mahyata Ansari Pekalongan Timur yang mulia. Hubungan saudari dengan penggugat? Saya ART-nya yang mulia. Saksi 2, siapa nama saudari? Kirap yang mulia. Berapa umur? 19 tahun yang mulia. Agama? Alamat? Mereka Pelita Belajar nomor 22 dan yang panjang alamat. Baik, saksi 3, siapa nama bapak? Ahmad Umur? 53 Agama? Islam Kerja saat ini? PNS. Hubungan bapak dengan penggugat? Saya ayah kandungnya. Bapak saat ini? Jalan Tentara Pelajar Kantor Panjang Pekalongan. Saksi 4, siapa nama saudara? Saya berjalan Umur? 22 tahun. Agama saudari? Islam. Kerjaan? Saya karyawannya Pak Frik. Hubungan saudari dengan penggugat? Kami sahabat yang lain. Alamat saudari saat ini? Saya saat ini tinggalnya di Jalan Bunda nomor 10, Panjang, Pekalongan Timur. Baik, untuk keempat saksi, apakah saudara dan saudari siap untuk memberi kesaksian? Siap yang mulia. Silakan saudara dan saudari berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Untuk saksi pertama, apa saudari kenal dengan kedua penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudari dengan mereka? Saya membantu beliau kuliah. Berarti saudari tinggal di rumah mereka? Laras yang mulia.
Bagaimana kegiatan mereka sehari-hari kalau di rumah? Biasanya kalau pagi hari ibu itu memasak sarapan, itu dimakan bersama. Terus kedua macamnya saya juga biasanya sarapan bersama dan berangkat kerja juga bersama yang muda. Selalu begitu setiap hari? Selalu begitu, tapi hari ini tidak lagi. Biasanya kalau berangkat kerja itu pakai apa? Ada mobil, ada motor yang muda. Itu mereka pergi bersamaan sendiri atau sendiri-sendiri? Pada awalnya selalu bersama-sama. Kalau bersama-sama itu naik mobil. Nah, tapi kalau sendiri-sendiri, bapak naik mobil, ibu naik motor. Sejak awal pernikahan mereka selalu begitu. Iya, soal pernikahan. Tapi akhir-akhir ini sampai sebelum ibu keluar dari rumah tidak bareng lagi. Apa saudari tahu apa penyebab dari mereka tidak pergi bersama lagi? Biasanya kalau tidak bersama itu, bapak pamit dulu ke ibu untuk berangkat duluan karena ada rapat koordinasi dengan karyawan. Berarti itu sebelum tergugat sarapan dia udah berangkat duluan gitu? Iya, tapi kadang-kadang juga nggak sarapan langsung berangkat kerja. Saudari pernah mendengar percakapan itu? Karena yang lalu itu saya menyapu di sekitar dapur. Apa saudari pernah melihat tergugat dan tergugat bertengkar di rumah? Saya tidak melihat secara tapi saya mendengarnya yang mulia. Berapa kali itu? 2 kali yang mulia. Coba jelaskan bagaimana. Yang pertama pada waktu itu siang hari ibu kan makan siang di dapur. Nah, terus bapak itu mau meluk dari belakang, tapi sama ibu ditepis tangannya. Nah, habis itu terjadi percakapan yang menyebabkan adu mulut. Nah, itu saya sedang pikirin di dapur, terus saya keluar karena adu mulut. Nah, selang beberapa kemudian adu mulut itu semakin parah. Terus saya dengar ada suara yang membentuk benda keras sekali gitu yang mulia. Nah, terus ketika itu saya melihat bapak keluar dari dapur. Karena saya khawatir, jadi saya langsung ke dapur dan saya melihat ibu sudah terduduk dan menangis sangat keras yang mulia. Nah, setelah itu saya lihat di bagian pelipisnya itu ada banyak darah. Karena saya khawatir, jadi langsung saya ambil kotak T3K langsung membantu ibu mengobati orang tersebut yang mulia. Apa saudara tahu apa penyebab dari pertengkaran? Tidak yang mulia. Itu kira-kira kejadiannya kapan? Sekitar bulan September Tahun 2021. Selain kejadian itu ada lagi? Ada yang mulia. Nah, kalau waktu yang kedua itu pada waktu sore hari, ibu itu buat kopi awalnya. Saya bantu juga buat kopi di dapur. Nah, terus waktu itu langsung dikasih ke bapak di halaman belakang. Terus awalnya tuh bicara santai. Terus tidak lama kemudian terjadilah adu mulut yang mulia. Cukup panjang juga dan itu semakin parah dan jadi yang mulia, bahkan sampai saling maki yang mulia. Nah, kemudian karena karena halaman belakang sama tuh saya sedang ngepel, perpisahan ruangnya tuh ada seperti pintu kaca, jadi saya tidak langsung gitu yang mulia sama mendengarkan saking kerasnya ya. Kemudian tidak lama kemudian bapak itu melempar kopi panas yang ada di teko itu. Terus akhirnya ibu menjerit, lalu karena respon saya dapat, jadi saya nggak berani menyampaikan langsung. Terus ketika dia menangis, jadinya bapak langsung keluar dari dalam belakang, dan saya langsung keluar, saya langsung ke dalam belakang itu nyari ibu. Terus saya juga masih basah di situ, dan ternyata saya lihat selain terkena kopi panas tadi dan pipinya itu sampai merah, muntah, jadi waktunya muka bakar karena masih panas, dan di pipisnya sudah berdarah lagi yang mulia. Saat saudari ke lokasi, apa yang saudari lihat di sana? Yang saya lihat itu tekonya pecah
sama kopinya mana-mana. Dan badan itu jadi basah kalau kopi itu. Saudara bertanya nggak kepada penggugat apa yang terjadi? Tidak, yang mudah. Masa saya tidak bertanya karena saya menganggap bahwa itu urusan rumah tangga dia berdua. Saat kejadian itu saudara sedang melakukan apa? Saya bukan yang mulia. Baik. Mungkin saksi dua. Apa hubungan saudari? Mengadikan dulu. Tinggalnya di mana? Saat ini saya tidak bersama anak saya. Setahu saudari bagaimana situasi rumah tangga mereka? Awal tahun 2021 itu masih baik-baik saja, tapi pada bulan Juni tahun 2021 itu mulai ada pertengkaran dan cekcok mulut. Kadang juga kakak saya itu sering menangis karena pernah juga ditampar sama Kak Ferry. Saudari tahu apa penyebab dari keributan yang ada di rumah mereka? Setahu saya itu karena Kak Ferry ketahuan selingkuh selama 4 kali. Dari hakim anggota dua gimana? Jadi lanjut pemeriksaan saksi berikutnya ya. Saksi juga gimana Sat? Alhamdulillah. Jadi apakah saudara kenal dengan saudari penggugat? Kenal, Ada hubungan apa? Hubungannya apa dengan penggugatnya? saya ayah kandung. Ya. Oh berarti ini saudari penggugat dan Viroh ini satu bapak ya? Jaringannya gimana? Ya, terus ini anak saya, adiknya. Saudara tinggal di mana? Tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Kandang Panjang Pekalongan. Saudara tahu nggak kenapa penggugat tidak tinggal di kediamannya lagi bersama suaminya? Ya, karena mereka itu bertengkar, terus sampai dilempar panci. Oh berarti anak bapak ini dilempar panci sama suaminya? Ya, Sejak kapan anak bapak ini tinggal bersama bapak di rumah bapak? sejak tahun 2023 kalau nggak salah. Kalau bapak tahu kronologinya kejadian rumah tangga anak bapak ini? Untuk kejadiannya sendiri saya kurang tahu karena saya hanya mendengar dari ceritanya Zaki aja. Nah, dia itu bercerita kalau si Ferry itu selingkuh 3 kali. Ya, ketika selingkuh 3 kali itu dia dimaafkan oleh Zakia, tetapi dia mengulangi lagi keempat kalinya, dan setelah dia memergokinya itu ada pertengkaran yang luar biasa sampai ada main fisik di antara mereka. Oh berarti itu ada kekerasan ya di antara anak bapak dan suami? Ya, Baik, cukup. Selanjutnya saksi keempat. Sehat? Alhamdulillah. Apakah saksi mengenal para pihak? Saya sahabatnya penggugat sekaligus karyawannya penggugat. Baik. Berarti hubungannya itu kalau dengan penggugat sahabat, kalau dengan tergugat itu bawahannya ya? Iya. Baik, apakah saudara mengetahui mengenai perkara rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahunya tipis-tipis sih. Jadi si Zakia ini sering cerita soal situasi rumah tangganya yang nggak harmonis. Terus dia cerita juga terakhir kali, nah yang pas terakhir kali itu saya lihat kayak banyak bekas luka lebam di badannya gitu. Oh, Jadi saya melihat itu saya ini kondisinya kayaknya nggak baik-baik aja ini. apa saudara tahu mengenai perilaku suami penggugat itu di kantor gimana atau di luar kantor? Kalau di kantor, kalau boleh jujur, tak cari ini walaupun dia yang punya kecelakaan, tapi dia punya integritas. Masa orang-orang
jam 7:30 itu sudah ada di kantor dan maksimal itu masuk pukul 8 dan Pak Farid datangnya pukul 9. Nah, berarti di kantor tuh ada apa tuh gimana itu? Enggak sih, itu cuma kedisiplinan aja, soalnya kadang ada customer yang udah datang dari jam 9 jam 8 gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Farid ini nggak disiplin ya orangnya ya? Iya, nggak disiplin. Lalu apa saudara tahu Bapak Farid ini bisa datang terlambat tuh sendirian atau dengan orang lain gitu? Nah, kalau itu kan saya di lantai 3 toh, jadi bisa melihat situasi di bawah. Nah, Pak Ferry ini kadang sendiri, cuma belakangan sering ada penumpang gitu di kursi depan. Itu tuh kalau saya lihat dari sini berarti perempuan. Berarti itu saudara melihat dari jauh ya? Atau melihat Iya, langsung atau dekat? jauh. Tapi saya pernah sekali lihat di parkiran yang keluar cewek dan itu Zulfi. Zulfi itu siapa? Sekretarisnya Pak Ferry. Oh, berarti termasuk rekan kerjanya saudara juga ya? Mm-mm. Berarti hubungan Pak Farid dengan Zulfi ini cukup dekat ya? Soal itu saya pernah ngobrolin mereka berdua di mall. Oh, di mall itu sedang makan apa mereka berdua di sini? Makan bareng sih. Oh, makan bareng itu saudara lihat langsung ya? Iya, saya langsung, tapi nggak menyapa. Sepengetahuan saudara, Bapak Farid dengan sekretarisnya ini sudah dekat tuh berapa lama? Wah, lumayan lama itu. Berapa ya? 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun tuh sejak tahun berapa? Berarti sekitar awal 2021. Oh, cukup lama juga ya? Iya. Baik, cukup. Wah, Baik, kalau gitu kuasa hukum ada pertanyaan untuk para saksi? Cukup. Oke, baik. Para saksi bisa meninggalkan ruangan. terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara advokat, gimana saksi-saksinya yang meringankan apakah bisa dihadirkan? Ya, boleh. Apa nama-namanya siapa saja? Oke. Baik. Kepada saksi-saksi yang meringankan tergugat bisa masuk ke ruang sidang. Mohon perhatian kepada saksi-saksi yang meringankan tergugat. Dengan register keterangan nomor 55 garis miring PDID 2024 garis miring Tahap Kalaman dalam perkara selain juga atas nama penggugat Putri Zainal Rahman sudah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, para saksi dalam keadaan sehat, siap mengikuti sidang hari ini. Siap. Oke, baik. Saksi 1, apa hubungan Anda dengan saudara tergugat? Saya sekretaris di Oke. Untuk saksi 2, ada hubungan apa dengan tergugat? Oke, baik. Selanjutnya pembacaan sumpah. Para saksi siap ya untuk sumpah? Siap. Oke, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian. saya memberikan kesaksian. Saya bersumpah Saya bersumpah memberikan kesaksian
memberikan kesaksian dan keterangan dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan dan tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, pemeriksaan kemudian untuk saksi satu ya sebagai teman kantor bertugas saya serahkan kepada hakim anggota satu, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saksi satu, siapa nama saudari? Apa saudari kenal dengan saudara terduga? Beliau saya bekerja sebagai sekretaris di perusahaan beliau. Apa saudari tahu mengapa saudari bisa hadir di persidangan ini? Ya, saya tahu karena bahwa saya meminta saya memberi keterangan di persidangan ini. Umur saudari berapa? 23 tahun ini. Agama? Di sana. Lama? Dalam Suharjo waktu di situ. Kalau ada. Sudah berapa lama saudari kenal dengan terduga? Saya kenal sejak 2019. Apakah benar saudari pernah berselingkuh dengan saudara terduga? Sebenarnya hanya dekat saja sih yang ini. Berarti saudari tidak memiliki hubungan khusus, tidak pernah memiliki hubungan khusus dengan saudara terduga? Pernah, tapi itu sudah berakhir 2 tahun yang lalu. Tahun berapa? Terakhir 2022 awal. Dan itu ada terjadi selama kurang lebih setahun aja sih. Terus kenapa istri dari terduga pernah menemukan anting-anting saudari di mobilnya? Waktu itu saya ada lembur, jadi saya kembali agak larut, terus Pak Ferry menawarkan saya. Berarti malam itu langsung fokus. Ya, sebenarnya langsung. Terus apa yang kalian lakukan sehingga anting ini tidak? Sebenarnya saya nggak ada niat untuk melakukan apa-apa. Cuman saat itu ya kami dinas, tapi nggak lebih, saya cuma di mobil itu aja. Tapi saudari tahu kalau misalnya terduga setelah memiliki istri? Tahu, tapi kan itu yang memulai Pak Ferry. Apa saudari memiliki perasaan yang terduga? Sebenarnya enggak sih, cuman kan saya sebagai sekretaris beliau, saya sering bareng, sering ketemu, terus dengan sikap beliau yang seperti itu ya lama-lama ya enggak sih, cuma kan udah disudahi 2 tahun yang lalu. Terus sampai saat ini apa benar saudari masih menelpon dan memberi pesan mesra pada saudara terduga? Ya saya pernah, tapi itu semua udah berakhir 2 tahun yang lalu. Untuk akhir-akhir ini nggak ada yang terpilih, hanya sebagai karyawan beliau aja. Terus apa yang terjadi ketika 1 November 2023 yang di Malang Layana? Oh, saat itu sebenarnya itu kayak meeting santai diskusi gitu ya, cuma biar nggak bosan ya kita keluar dari kantor. Jadi waktu itu saya sebenarnya nggak cuma pergi berdua, tapi banyak sama orang-orang kantor yang lain. Berarti itu benar-benar cuman kegiatan kantor? Iya, itu. Oke, baik. Dari hakim anggota 2. Ya, baik, terima kasih. Saksi kedua pada keadaan sehat. Sehat yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara itu bisa mengikuti persidangan kalian? Kalau saya di sini dimintai oleh Pak Ferry buat memberikan kesaksian. Apa saudara kenal dengan Pak Ferry? Kenal yang mulia. Hubungannya apa saudara dengan Pak Ferry? Sebagai sahabat dekatnya.
Eh, sudah sejak kapan saudara itu bersahabat dengan Pak Ferry? Sejak perusahaannya didirikan Tahun berapa itu? tahun 2017. Oh, berarti sudah lama juga ya? Ya, Lalu apa saudara tahu mengenai perkara rumah tangga Pak Ferry dan istrinya? kalau yang mulia saya tahu bahwa hubungan ini itu sudah tidak baik bagi saya. Sejauh mana saudara mengetahui hubungan rumah tangga mereka yang sedang tidak baik-baik saja itu? Sejak kejadian di mana Pak Ferry sempat menembak istrinya dengan panci. Saat waktu itu istrinya Pak Ferry itu katanya mengenai selingkuhannya. Berarti Pak Ferry itu melukai diri. Ya, Saudara tahu nggak sejak kapan Pak Ferry itu memiliki hubungan dengan selingkuhannya itu? kalau sejak kapannya itu saya kurang tahu yang mulia. Apa saudara tuh tidak bertanya langsung gitu ke Pak Ferry mengenai kedekatannya dengan sekretarisnya itu? Kalau katanya itu karena cuma waktu itu jawaban dari Pak Ferry itu katanya bahwa mereka itu gak punya hubungan apa-apa, cuma hubungan sebatas bos dan sekretaris saja, gak lebih dari itu. Apa saudara tahu mengenai kegiatan yang dilakukan terduga bersama saudari Zulfiati ketika berada di Mall Lainnya? Oh, saya tahu yang mulia. Waktu itu kita ada acara makan bersama teman-teman kantoran di mall. Itu makan saja, makan biasa makan atau memang ada meeting atau apa? Ya, waktu itu kita makan biasa aja, cuma diseling dengan pembahasan soal kerja. Berarti berbincang-bincang mengenai pekerjaan gitu. Ya, Itu bareng-bareng sekantor semua gitu. iya sekarang semua yang. Berarti saudara juga ikut di sana. Iya, saya juga ikut dia dalam acara tersebut. Oke, baik. Dari Bang Ugat, apa ada tanggapan mengenai kesaksian yang sudah disampaikan Ini juga. atau pertanyaan? Oke, baik. Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat dicukupkan. Saksi-saksi bisa dipersilakan keluar ruangan. Saudara selanjutnya yaitu pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Pada penggugat, apakah penggugat akan mengajukan saksi tambahan atau tidak? Setuju ya, ya. Oke, baik. Apa benar penggugat mengajukan alat bukti? Benar ya, Bu ya? Ini ya alat bukti yang saudara ajukan. Ya, benar ya, Bu ya. Oke. Jadi alat bukti ini penggugat dapatkan dari saudari saksi 4. Benar ya? Benar ya, Bu ya. Oke. Dari alat bukti ini alat bukti gambar ini diambil pada tanggal 20 September 2021 pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Gambar ditangkap melalui kamera digital dari handphone Ito Free TV yang disimpan dalam akun @zzz. Benar ya? Benar ya, Bu ya. Iya. Untuk lokasi gambarnya di mana diambilnya? Semua pertanyaannya ada ya, Bu ya. Iya. Di sini ada screenshot chat mesra antara buku emot loving, nah, alias saudari Zulfiati dengan saudari yang dari benar. Benar ya, Bu ya. Iya. Screenshot ini ditangkap melalui handphone Samsung S22 Ultra, benar ya? Benar. Samsung S22 Ultra merupakan handphone dari Ferry, benar? Iya, benar. Iya, benar. Oke, cukup. Pada tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti? Saya rasa tidak. Oke, baik, cukup. Untuk tergugat, apakah saudara siap mengajukan kesimpulan? Siap ya, Bu. Oke. Mau secara lisan atau tertulis? Secara lisan saya sih, Bu ya. Baik, silakan untuk
Kesimpulannya bisa disampaikan. Saya tetap ada dari gugatan saya dan saya tetap akan menjadi putusan mereka tergugat. Pada tergugat, gimana? Saudara akan mengajukan kesimpulan atau tidak? Saya akan mengajukan kesimpulan Secara lisan atau tertulis? secara Silakan disampaikan kesimpulannya. saya tetap pada dari penjelasan saya bahwa saya merasa keberatan diceraikan oleh istri saya. Oke. Pada penggugat dan tergugat, dengan telah disampaikannya kesimpulan dari saudara berdua, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai dan majelis akan bermusyawarah untuk memberikan putusan terhadap perkara ini. Sidang diskor selama 60 menit. Sidang diskor. Silakan bisa menjelaskan. Akan masuk ke ruang sidang. Kepada saudara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah bermusyawarah sehubungan dengan perkara tergugat yang diajukan oleh penggugat, dan pada hari ini juga majelis akan menjatuhkan putusan. Untuk itu kami persilakan kepada saudara berdua untuk mendengarkan dengan seksama putusan yang akan kami bacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik. Putusan nomor perkara 55/PDTJ/2024/PA Pekalongan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Putri Zakia binti Ahmad biodata terlampir melawan sebagai penggugat melawan Muhammad dari Kisanul Amal bin Abdullah sebagai berikut biodatanya. Sebagai penggugat telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan penggugat dan tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 CO, menimbang bahwa dalam gugatan penggugat domisili penggugat seperti yang tertera berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah memasukkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pekalongan di Timur Pekalongan dan rumah tangga penggugat, dan penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat pada setiap persidangan agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga. Demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui secara damai, melalui mediasi dengan mediator aman Rizky Limulimuha SHMH
Menimbang bahwa tertitik tolak dari jawaban penggugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, maka sebagian dari gugatan penggugat yang telah diakui oleh tergugat merupakan dalil-dalil yang telah terbukti kebenarannya. Sedangkan sebagian dalil yang dibantah oleh tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti KTP, P2 dan P3 serta keterangan saksi terhadap alat-alat bukti tersebut. Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perselisihan rumah tangga pemohon dan penggugat dan tergugat, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa para saksi yang dibawa penggugat tidak membenarkan semua pertanyaan pokoknya dari keempat saksi tergugat dan tergugat. Dari keempat saksi, satu orang saksi menyaksikan secara langsung KDRT yang dilakukan oleh tergugat. Menimbang bahwa tergugat telah menolak sebagian dari gugatan penggugat, yakni bahwa tergugat melakukan perselingkuhan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bacaannya, tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi. Terhadap alat-alat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya. Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan karena perceraian dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak 1 baik subro tergugat kepada penggugat. Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 3 surat gugatan, oleh karena perkara ini termasuk dalam pidana perkawinan, maka berdasarkan pasal 81 tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, 2. Menjatuhkan talak 1 baik subro tergugat Muhammad Tarik FRI Sanul Amal bin Abdullah terhadap penggugat Putri Zakia binti Ahmad, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp750.000. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 1 Maret tahun 2024 masih bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1943 Hijriah oleh kami Rafiul Syah Esa Emas sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Daraba Uziah Esa Emma dan Safa Pramudia Suti Esa Emma masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Aditya Ramadan Esa sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Penerangan Ketua Majelis, hakim anggota dan panitera. Oke. Penggugat ini nanti dikasihkan ke hasil. Oke, kepada saudara penggugat dan tergugat perlu kami jelaskan bahwa saudara berdua mengenai putusan. Nah,
putusan yang kami bacakan tadi saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan baru mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung 1 hari sejak dibacakan putusan ini sampai dengan 14 hari yang akan datang. Yang kedua, bagi para pihak yang merasa keberatan atas putusan tersebut dipersilakan mengajukan upaya hukum banding sesuai peraturan yang berlaku di dalam tenggang waktu 14 hari terhitung 1 hari sejak dibacakan putusan ini. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada yang mengajukan upaya hukum, maka secara hukum dianggap menerima putusan tersebut dan selanjutnya putusan dapat dilaksanakan sesuai amar dalam putusan ini. Kepada saudara penggugat, apakah ada pertanyaan? Tergugat, ada pertanyaan? Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara cerai gugat nomor 55/PDTJ/2023/PA Pekalongan antara Putri Zakia binti Ahmad sebagai penggugat melawan MPR Ihsanul Amal bin Abdullah sebagai tergugat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ditutup. Saudara penggugat dan tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang perkara dengan nomor 55/PDTJ/2024/A telah selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai